bak sudah jatuh tertimpa tangga. Usai dikhianati anggotanya, Panglima KKB OPM Hengki Wamang yang tewas ditembak TNI Polri ditinggalkan pasukannya yang menyelamatkan diri masing-masing. Melansir dari Grid.id, salah satu pucuk pimpinan KKB, yaitu Kasat OPM Mimika Hengki Wamang tewas. Tubuhnya diterjang peluru tajam TNI Polri di Mimika. Hengki Wamang sendiri adalah Panglima KKB di Mimika, menggantikan Kelik Walik. Berikut fakta-faktanya yang dirangkum dari berbagai sumber. Personel gabungan TNI Polri berhasil melumpuhkan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Tewasnya pimpinan KKB tersebut setelah adanya operasi senyap yang dilakukan TNI Polri demi menumpas KKB yang merongrong kedaulatan NKRI di Papua. Dilansir dari DTPN PB News, juru bicara KKB di Papua yaitu dari TPNPB OPM mengabarkan Kepala Staf Kalikopi Timika Hengki Wamang tertembak dalam operasi TNI Polri. Dalam konferensi persnya dikutip Kompas TV, Kapolda Papua yang menggelar konferensi pers dengan pewarta di kota Timika, mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Tembagapura sudah dimulai pasif dengan melakukan penyelidikan ke markas Kalikopi. Tim gabungan kemudian melakukan penyisiran di sekitar Kalikopi dan menemukan lokasi persembunyian Hengki Wamang hingga akhirnya yang bersangkutan tewas tertembak, ujar Kapolda. Buntut serangan KKB ke pos TNI, pasukan Brimob diterjunkan ke Papua. 6 KKB teroris tewas usai baku tembak dengan Brimob di Nduga. Pasukan Brimob Resimen Pelopor terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB teroris di Kabupaten Nduga Minggu. Peristiwa ini setelah penyerangan kelompok separatis itu terhadap prajurit TNI dari tim gabungan Satgas Yonif Rider 321, Galuh Taruna dan Kopassus. 1 peleton pasukan Resimen Brimob Pelopor diterjunkan untuk membantu proses evakuasi terhadap 6 prajurit TNI yang dilaporkan meninggal dunia, dan penyelamatan terhadap sejumlah personel TNI yang dilaporkan disandera KKB. Dalam baku tembak tersebut, dilaporkan pasukan Brimob menembak mati sedikitnya 6 orang kelompok separatis teroris bersenjata. Namun ke-6 jenazah KKB teroris tersebut berhasil dibawa lari oleh anggota KKB lainnya yang selamat. Pasukan Brimob Resimen Pelopor terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB teroris di Kabupaten Nduga Minggu. Peristiwa ini setelah penyerangan kelompok separatis itu terhadap prajurit TNI dari tim gabungan Satgas Yonif Rider 321, Galuh Taruna dan Kopassus. 1 peleton pasukan Resimen Brimob Pelopor diterjunkan untuk membantu proses evakuasi terhadap 6 prajurit TNI yang dilaporkan meninggal dunia, dan penyelamatan terhadap sejumlah personel TNI yang dilaporkan disandera KKB. Dalam baku tembak tersebut, dilaporkan pasukan Brimob menembak mati sedikitnya 6 orang kelompok separatis teroris bersenjata. Namun ke-6 jenazah KKB teroris tersebut berhasil dibawa lari oleh anggota KKB lainnya yang selamat. Nahlo, musuh dalam selimut habisi 3 anggota KKB. Dendam karena keluarga dibantai. Melansir dari sumex.co, KKB menghadapi musuh dalam selimut. 3 anggota KKB, kelompok kriminal bersenjata Intan Jaya, dihabisi rekannya sendiri. Kisah ini viral di media sosial. Bak cerita sinetron. Keganasan KKB menghabisi TNI dan warga sipil yang dicurigai sebagai mata-mata TNI Polri membangkitkan dendam seorang anak. Cerita ini bermula ketika KKB menghabisi 1 keluarga di distrik Intan Jaya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan seorang anak laki-laki ini dihabisi karena dianggap sebagai mata-mata TNI. Alasannya keluarga ini dekat dengan TNI. Pembantaian ini menyebabkan seorang anak yang sedang bekerja di daerah lain menjadi yatim piatu. Tak terima keluarganya dibantai tanpa salah. Anak yang tidak mau dipublikasi identitasnya dengan alasan keamanan dirinya ini berniat membalas dendam. Dia pun mendekati personil TNI Polri dan menyampaikan keinginannya. Bak Gayung bersambut. Keinginan anak ini disetujui. Dia pun dilatih dalam waktu singkat cara menggunakan senjata dan lainnya. Setelah bekal ilmunya cukup, dia meminta izin untuk melaksanakan rencananya tahap kedua. Dia mencari penghubung untuk ikut bergabung dengan KKB.
Karena penduduk asli Papua, dia pun diterima bergabung tanpa dicurigai. Ternyata di kelompok itu banyak teman-temannya semasa kecil. Mereka sudah terlebih dahulu bergabung dengan KKB dan hidup di hutan. Dari cerita teman-temannya itulah dia mengetahui tokoh-tokoh yang mengeksekutor kakak beserta kedua orang tuanya. Hingga akhirnya KKB berencana menyerang pos TNI. Dia menawarkan diri menjadi pimpinan penyerangan. Tawarannya diterima. Eksekutor kedua orang tuanya ikut dalam rombongan kecil itu. Ketika mendekati pos TNI, pria ini memerintahkan kelompoknya untuk maju. Dia sendiri mundur perlahan-lahan. Nah, ketika ketiga eksekutor keluarganya persis berada di depannya, berondongan peluru dimuntahkan dari senapan miliknya. Tembakan jarak dekat itu melumpuhkan ketiga anggota KKB yang menghabisi keluarganya itu. Setelah menghabisi ketiga KKB itu, dia pergi dan keluar dari anggota KKB. Saat ini pria ini memilih pindah dari Papua dan menetap di daerah lain.